Bener nggak sih? Indonesia sekarang lagi krisis kreativitas. Banyak ternyata produk atau brand lokal yang ternyata ngikutin brand luar. Apa yang harus kita lakukan kalau sudah seperti ini? Yuk, kita bahas bareng di Point of MMI. Pada tahun 2020, merek sepatu lokal Indonesia, Ventela, dituduh melakukan plagiarisme terhadap desain sepatu merek internasional, Vans. Kontroversi muncul ketika Ventela dilaporkan memiliki desain sepatu yang mirip dengan ikonik dari Vans, khususnya model sepatu Vans Old School. Bentuk, pola, dan tata letak elemen pada sepatu Ventela serupa dengan desain yang telah dikenal dari Vans. Itu menimbulkan tudingan bahwa Ventela menjiplak desain tersebut. Tapi pihak Ventela awalnya membantah tuduhan plagiarisme, menyatakan bahwa desain mereka diilhami oleh tren yang umum dan bukan spesifik meniru Vans. Namun, perdebatan dan perhatian publik terus berlanjut, terutama di media sosial, yang mempertanyakan asal-usul dan orisinalitas desain Ventela. Pertanyaannya, apakah kasus ini terkait dengan krisis kreativitas di Indonesia? Atau tidak sulit untuk dijawab secara pasti? Namun kasus ini menyoroti isu penting tentang inovasi, orisinalitas, dan etika bisnis di Indonesia. Beberapa spekulasi mungkin menyebutkan bahwa kasus ini mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh pelaku industri kreatif Indonesia dalam menghasilkan karya yang benar-benar orisinal dan terbebas dari kontroversi plagiarisme. Krisis kreativitas di Indonesia sendiri mungkin tidak bisa langsung dikaitkan dengan kasus ini secara spesifik. Namun kasus ini dapat memicu diskusi lebih lanjut tentang perlunya lebih banyak dorongan bagi inovasi kreatif yang otentik di Indonesia. Keberadaan kasus seperti ini juga dapat menjadi pelajaran bagi pelaku industri kreatif di Indonesia untuk lebih memperhatikan integritas dalam menciptakan karya asli dan unik yang tidak menjiplak karya orang lain. Dari apa yang kita pelajari dari kasus Vans dan Ventela tersebut, beberapa hal nih teman-teman, yang membuat kasus akan plagiarisme dan kurang kreativitas ini terjadi. 1. Keterbatasan inspirasi dan inovasi. Dalam industri fashion, terkadang terdapat tekanan untuk terus menghasilkan desain yang menarik dan berbeda. Keterbatasan ide dan kurangnya inovasi bisa menjadi penyebab seseorang atau suatu perusahaan mengadopsi desain dari orang lain. 2. Tekanan untuk bersaing. Persaingan di industri fashion itu sangat ketat. Dalam upaya untuk tetap relevan atau menarik perhatian konsumen, beberapa perusahaan mungkin merasa terdorong untuk mengadopsi desain yang telah sukses di pasaran. 3. Kurangnya fokus pada kreativitas asli. Terkadang dalam keinginan untuk segera merilis produk atau memenuhi permintaan pasar, beberapa perusahaan mungkin mengabaikan pentingnya kreativitas. Hal ini dapat mengarah pada kecenderungan untuk meniru desain yang sudah ada. So, sebenarnya kreatif itu sangat punya pengaruh dalam cara kita berkarir dan mencapai resolusi karir yang lebih baik. Aku ada 4 buat kita simak. 1. Inovasi dan keunggulan kompetitif. Kreativitas memungkinkan individu atau perusahaan untuk menghasilkan ide-ide baru, produk, atau solusi yang inovatif. Ini dapat memberikan keunggulan kompetitif dalam pasar yang kompetitif juga. 2. Problem solving yang efektif. Orang yang kreatif cenderung memiliki kemampuan yang baik dalam menemukan solusi untuk masalah yang kompleks. Mereka melihat masalah dari berbagai sudut pandang dan menemukan solusi yang inovatif. Dan yang ketiga, pengembangan karir. Kreativitas bisa menjadi faktor penting dalam pengembangan karir seseorang. Individu yang kreatif seringkali lebih dihargai
dan dapat menciptakan peluang untuk pertumbuhan karir yang lebih baik. Dan yang terakhir, keempat, keterampilan beradaptasi yang lebih baik. Orang yang kreatif cenderung lebih fleksibel dan dapat beradaptasi dengan cepat dengan lingkungan yang terus berubah. Mereka dapat menemukan cara baru untuk menyelesaikan tugas atau mengatasi tantangan. Tapi, beberapa faktor yang mendukung bagaimana kita bisa membentuk kreativitas, saya akan bagikan beberapa hal buat kamu. 1. Keluar dari zona nyaman. Berani mengambil resiko dan mencoba hal-hal baru yang belum pernah Anda lakukan sebelumnya. Dapat merangsang kreativitas Anda. Cobalah untuk melangkah keluar dari zona nyaman Anda. 2. Berikan waktu untuk berpikir dan beristirahat. Berikan waktu bagi diri sendiri untuk beristirahat dan merenung. Kreativitas seringkali muncul saat pikiran sedang santai. Berjalan-jalan, meditasi, atau melakukan hobi dapat membantu memperbaharui pikiran dan memicu kreativitas. Yang ketiga, terbuka terhadap ide dan perspektif baru. Mendengarkan pandangan dari orang lain, belajar hal-hal baru, dan menerima berbagai sudut pandang dapat membantu memperluas wawasan dan menginspirasi ide-ide baru. 4. Latihan berpikir kreatif. Melakukan latihan untuk merangsang kreativitas, seperti menulis bebas tanpa batasan, merancang ide, atau menggambar tanpa tujuan tertentu. Itu bisa membantu untuk melatih kemampuan berpikir kreatif kamu. Nah, yang kelima, gunakan teknologi dengan bijak. Manfaatkan teknologi dan alat-alat kreatif untuk membantu kamu dalam mengembangkan ide-ide. Ada juga banyak aplikasi dan perangkat lunak yang dapat mendukung proses kreativitas. 6. Jadilah aktif dalam diskusi dan kolaborasi. Berpartisipasi dalam diskusi, pertemuan, atau proyek kolaboratif dengan orang-orang yang memiliki minat dan latar belakang yang berbeda dapat menginspirasi ide-ide baru. Yang terakhir, ketujuh, beradaptasi dan belajar dari kegagalan. Jangan takut untuk gagal. Belajar dari kegagalan adalah bagian penting dari proses kreatif. Terkadang kegagalan dapat membawa kamu ke arah yang lebih inovatif. Nah, tadi kita sudah belajar dari kasus Ventela dan Vance, masalah kreativitas. Tidak dipungkiri, sebenarnya memang kreativitas itu adalah relatif, bahkan bisa subjektif, karena semua orang pasti berbeda-beda level tentang kreativitasnya. Tetapi buat kamu, ya, sekarang yang mau menambah kreativitas atau membuka wawasan mindset kamu tentang kreativitas, kamu bisa buka nih, ya, di mikromadaninstitute.com. Nah, ini juga bisa membantu kamu untuk menambah pelatihan-pelatihan dan menemukan resolusi kamu di tahun 2024. Nah, itulah pentingnya buat diri kita sendiri dalam kehidupan sehari-hari ataupun dalam berkarir, bahwa kreativitas itu diperlukan agar kita bisa menemukan ide gagasan dan bisa menyelesaikan problem atau tantangan yang ada di depan kita. Jangan lupa buat ngikutin kita di semua sosial media agar informasi ini nggak berhenti di kamu. Ayo sama-sama selangkah lebih baik karena harapan itu nyata. Sampai ketemu di Point of MMI selanjutnya.